Kalau dari pengalaman kamu sendiri nih di jurusan ini, kamu belajar apa aja sih? Waduh, banyak banget. Kata orang kan kayak kalau PAUD ya, ya udah nyanyi-nyanyi, main-main sama anak-anak. Tapi sebenarnya banyak banget yang bisa dipelajarin. Kayak gimana perkembangan psikologi anak, gimana sih permainan itu bisa ngebantu perkembangan anak. Kayak orang kan lihatnya anak-anak cuma main-main aja kan, padahal itu ngebantu. Halo semuanya, balik lagi di AI Majar Vending Series. Di episode 10 kali ini, aku bersama dengan Irma dari jurusan BECE, Bachelor's Education Early Childhood under Faculty SCSS, School of Education and Human Science. Bersama dengan aku, host favorite kalian, Irian Ramdhani. Di sini kita akan kupas tuntas mengenal lebih dalam apa sih itu jurusan BECE, apa bedanya dengan BE. Kita akan cari tahu sendiri. Oke, halo Irma, gimana kabarnya hari ini? Halo Kak, maaf ya, tadi agak telat juga. Enggak. Aku sehat-sehat. Kak Iren gimana? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh kenalin diri dulu, nama lengkapnya siapa? Kita pengen tahu, mungkin teman-teman mau tahu juga. Asal dari mana, jurusan apa, dan sekarang lagi semester berapa? Oh ya, halo, nama aku Irma Widianti. Orang-orang sih panggilnya Irma ya. Aku dari Lombok, Indonesia. Dan sekarang aku lagi di semester 5 akhir. Aku jurusan Bachelor in Early Childhood Education. Yang kalau di Indonesia tuh PAUD ya, kita PAUD. biasa kenalnya. PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini. Berarti sekarang second year ya? Iya, second year. Oke. Kenapa dulu kamu milih jurusan ini? Apa yang bikin kamu tertarik? Ada nggak cerita di baliknya? Jujur aja aku tuh nggak ada alasan yang spesifik ya buat ngambil jurusan ini. Soalnya cuman ngelihat, aku dulu pernah ngobrol gitu sama anak-anak dan aku tertarik. Ini anak kenapa sih, gimana sih caranya bisa ngomong sepinter ini? Padahal masih umur 5-6 tahun gitu loh. Jadi aku cari tahu aja lah ke selanjutnya kayak gimana. Terus waktu aku mendaftar sini, ada tuh jurusan untuk yang ini, BECE untuk PAUD. Terus nggak mikir panjang, itu jadi pilihan pertama. Dan ya sekarang ngambil ini jadinya. Tapi kamu suka ngajar nggak? Kayak tutor gitu kan pas sekolah? Oh, aku pernah ngajar sebelumnya. Karena itu aku pernah ngajar di beberapa tempat. Satuannya di anak SD, ada satuannya di kayak untuk anak-anak TK memang, tapi di panti asuhan gitu, ngajar. Volunteering ya? Yes, volunteer. Nah, kalau boleh digambarin ya menurut kamu nih, orang seperti apa sih yang bakal cocok masuk jurusan ini? Itu jurusan apa? Jurusannya emang harus dari anak IPS kah? Atau IPA, SMA, atau Alia? Atau paket C boleh? Masih nerima nggak sih aku yang ekstrovert atau harus yang introvert gitu kan? Sebenarnya aku juga bingung, apa yang cocok nih? Orang seperti apa? Kalau dilihat dari aku sendiri ya, aku pun nggak punya yang spesifik alasan kan tadi buat ngambil jurusan ini. Tapi mungkin lebih ke aware gimana sih anak-anak itu, atau lebih simpelnya bilang suka anak-anak deh. Suka anak-anak. Dan juga ada passion di teachingnya. Nggak harus yang dari background IPS, IPA atau apalah. Nggak penting-penting banget sih background, tapi ada passion di teaching itu sebenarnya udah cukup. Sama sabar. Jujur, Oh my sabar god, ini sabar. penting. Iya. Buat orang yang kamu yang penyabar, cocok banget ya. Atau mau latih sabar, boleh. Boleh Maksudnya banget. kalau mau dilatih sabarannya, jurusan ini kayaknya cocok. Welcome ya. Berarti lulusan dari SMA, Alia, meskipun SMK atau paket C tuh welcome banget untuk masuk Iya, jurusan ini. welcome banget. Aku kebetulan jurusan SMK juga. Tapi SMK Aku menemukan ada jurusan SMK di episode kali ini, guys. Tapi aku SMK-nya di pondok gitu. Jadi memang nggak ada, sebelumnya nggak ada
teaching apa gitu, teaching activities sebelumnya nggak ada, emang dari diri sendiri. Cuma ya gitulah. Ya adaptasi gitu Iya, kan. betul. Dan rasa ingin tahu. Iya. Oke, next questions. Kalau dari pengalaman kamu sendiri nih di jurusan ini, kamu belajar apa aja sih? Waduh, banyak banget. Kata orang kan kayak kalau PAUD ya, ya udah nyanyi-nyanyi, main-main sama anak-anak. Tapi sebenarnya banyak banget yang bisa dipelajarin. Kayak gimana perkembangan psikologi anak, terus bukan cuma itu aja sih. Gimana sih permainan itu bisa ngebantu perkembangan anak. Kayak orang kan lihatnya anak-anak cuma main-main aja kan. Padahal itu ngebantu pembelajaran mereka. Cuma main-main kayak mainan, dorong. Atau balik lagi deh kayak tadi, sabar. Itu ngajar sabar banget. Itu sih yang bisa aku pelajari di jurusan ini. Sabar. Oke, next. Ada nggak mata kuliah favorit kamu atau yang bikin kamu ngerasa kayak, wah ini gua banget nih, wah aku banget nih gitu kan, tipe aku banget, ada nggak? Ada banget. Apa tuh subjeknya tuh? Aku nggak expect kan bakalan ada subjek ini. Apa tuh? Kayak music. Music? Aku belajar music for young children, sama satu lagi creative arts. Creative arts. Aku jujur Performs? Iya, aku cuma mikir ya udah gimana perkembangan anak itu aja untuk jurusan ini sebelumnya. Cuma ternyata ada musiknya, ada creative arts-nya. Jadi di sana kita ngelukis, kita menggambar, atau kita create alat musik puisi sendiri. Dan juga, jadi kita belajar gitu. Itu bisa juga sih diajarin buat anak-anak. Apalagi ngelukis kan, anak-anak suka menggambar kan. Iya, suka gambar, suka. Iya, aku personally suka gambar. Jadi kalau misalkan dibilang, wah gue banget nih, kayaknya itu deh. Gambar gitu kan. Saya seneng. Ada berapa lukisan yang kamu lukis? Mungkin kayak gambar gitu, banyak mungkin ya? Wah, aku contohnya. bisa menggambar sekitar, aku bisa gambar 30-an sehari. Aku beneran suka gambar, tapi untuk melukis kurang ya, karena melukis memang ada teknik lainnya. Cuma kalau menggambar, pensil dengan kertas pun udah jadi ya? Aku suka. Jadi cocok banget sih materi itu. Untuk kamu yang ada hobi mungkin gambar-gambar gitu kan, bikin doodle misalnya aja, dan apalagi kalau kamu tuh suka anak kecil dan penyabar, nah ini jurusannya cocok banget buat kamu. Nah, next, project atau pengalaman yang paling berkesan selama kuliah di jurusan ini kira-kira apa? Project yang paling berkesan? Kayaknya tahun lalu last year ada di first year aku ada project namanya Artful Children Summit. Itu acaranya di auditorium di kampus. Itu kami ngundang anak-anak preschool dari luar, dan itu memang project untuk khusus BICI. Jadi di sana tuh kita ditugasin ada yang bikin drama, ada yang aku tahu yang ada drama jadi serigala itu. Iya, betul. Kayak, nah, iya itu kalau sama dilihat di Upin-Ipin gitu kan. Itu. Iya, itu sama BMC juga kan, sekarang? Iya. Screeningnya. Iya. Nah, itu seru banget karena di sana aku ada adegan drama, aku nangis. Dan ternyata banyak anak-anak masuk ke panggung dan nanya, "Are you okay? Are you okay?" Itu lucu banget. Mereka meng-highlight banget karakter kamu ya, kayak aduh aku suka karakter ini, jangan kenapa-kenapa dong. Why are you crying? Are you okay? Terus orang tuanya pada ngambilin nggak tuh? Pada panggil anak-anaknya, sini. Pada dipanggil balik. Iya juga, yang itu juga. Tapi untuk yang itu aku ngerasa berkesan karena aku kan nggak pernah sebelumnya engage langsung sama anak-anak. Namanya first year lah, belum pernah. Jadi aku ngerasa kayak bisa nggak ya? Soalnya audiensku sebelumnya, aku pernah drama sebelumnya, tapi audiensnya ya adult pasti kan, anak SMA paling, orang-orang. Cuma sekarang ini anak-anak umur 5-6 tahun, dan kita tuh perlu. Yang which is ya kayak gimana ya cara mereka tuh tetap keep on staying, performs kayak gak boring gitu kan kayak. Jadi kita tuh perlu attract mereka, gimana sih kita attract attention mereka. Itu sih challengingnya, tapi cukup banyak banget ya. Iya, itu pengalaman banget sih, berkesan menurutku. Aku pengen masuk jadi guru PAUD. Boleh banget. Seru banget yang suka. Seru tahu sama anak-anak. Kan? Kayak main kejar-kejaran. Iya, gitu bener. Kita ikut main jadinya.
Jadi mainnya itu bukan sekedar main ngasuh atau bukan ngasuh ya. Ngasal-ngasal gitu ya. Nah, Enggak. tapi Pasti kita ada arti dalam setiap permainan itu, kita kasih arti. Oh. Contoh kalau kita ajakin mereka main kayak ada kan baby shark cucu gini-gini. Nah, itu itu apa? sebenarnya ada namanya domain, physical domain. Jadi kita perlu ngelatih gimana motorik mereka berjalan gitu. Mereka ini Kak, biar kayak fisik mereka kayak tetap apa? Bukan tetap apa sih? Aku jadi bingung deh. Jadi ikut irama dan Iya, juga betul. Jadi, merasakan gitu kan. Jadi ke dalam kita meresapi juga. apa namanya, kita perhatiin mereka di umur segini seaktif apa sih. Adalah kalau kita ajak mereka nari, mereka seaktif apa sih di umur segini, atau malah ada yang umurnya lebih besar tapi malah nggak ini, tapi malah aktif gitu kan nggak ya? aktif. Kayak males gitu. Ya itu kita observasi sih sebenarnya. Kenapa gitu? Kenapa kamu manyun? Kenapa kamu Iya, ada aja anak yang bad mood nanti. Bukan teachersnya aja ya. ya anaknya bad mood, masa cikgunya juga bad mood juga gitu kan, nggak jadi lagi. Tapi mau segimanapun bad moodnya kita, jadi guru, cikgu di sini, kita harus tetap senyum, kita harus tetap ceria di depan anak-anak. Itu challenging banget sih. Oke. Next. Gimana rasanya kuliah di AYU dengan mahasiswa dari berbagai negara? Awalnya nih masuk sini, aku tuh nggak expect bakalan sebanyak itu negaranya. Di sini ada berapa negara sih? Kurang lebih kalau nggak salah ada 64. 64 negara gitu ya. Nggak expect sebenarnya sebanyak itu. Awalnya mikir ya udah kayak Southeast Asian, kayak Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar gitu. Nggak tahu ada African, Arabic people di sini. Aku Middle East. Ya, Middle East. Middle East people. Culture shock-nya di sini ternyata countries background itu mempengaruhi banget. Kayak antara ada yang kan kalau Indo nih, kalau lihat kamera aja, ya eksis kayak gaya nggak iya mati kan? gaya gitu kan. Iya kan? Tapi ada aku lihat dulu anak-anak Arabik emang kurang suka mereka. Anti banget ya. Lebih ke privacy mereka sih. Soalnya pernah kita nggak sengaja, mereka langsung minta, boleh tolong dihapus ya. Gitu. Memang benar-benar beda aja sih. Maksudnya personal dari kita sendiri aja beda. Cuma roommateku kebetulan Southeast Asia semua, Myanmar, Malaysia, Thailand. Jadi cukup apa ya, cepat dekat dan akrab, apalagi adaptasi lah gitu. Aku bondingnya keren banget sih menurutku. Aku membanggakan roommateku ini. Aduh, nggak kebayang aku gimana ya bondingnya ya. Maksudnya kayak ada 4 negara ASEAN berbeda kumpul di satu ruangan. Udah kayak cewek-cewek Indo itu kalau lagi gitu kan? Lagi nginep bareng, udah kayak cewek-cewek Indo. Culture-nya sama, cuma bahasanya aja yang beda. Tapi betah kan, tapi di sini kan? Alhamdulillah betah. Keren. Oke, next. Nah, ada pertanyaan menarik nih. Ada nggak stereotip tentang jurusan kamu yang menurut kamu lucu atau salah kaprah? Banyak banget. Jujur aku mungkin akan memberikan stereotip ya. Betul. Berarti kamu main-main doang yang ngajar dong gitu kan. Apakah nggak ada yang lain gitu kan? Menurut aku kayak semua orang bisa deh. Aku juga sabar kok. Iya kan? Walaupun kayak udah langsung dicontohkan stereotipnya. Setiap aku ditanya ngambil jurusan apa, aku pasti selalu bilang pakai bahasa Inggris. Jurusan apa? Bachelor in Early Childhood Education. Panjang banget nih jurusannya nih ya. Jurusan apa? BECE. BECE. Aku nggak pernah bilang jurusan apa, PAUD, TK, nggak pernah. Soalnya kalau aku bilang kayak gitu pasti mereka kayak, kalau ngambil TK atau PAUD mah di Indo aja. Katanya, emang kenapa? Jadi mereka tuh ngiranya ya udah sesimpel ngajar anak-anak itu loh jurusan ini. Memang kayak kalau misalkan kita pergi ke sekolah ngajar anak-anak, main nyanyi ABC 1 sampai 10, mereka kan ngiranya cuma itu aja. Tapi sebenarnya enggak, di balik permainan juga ada artinya, di balik nyanyian juga ada artinya. Itu sih paling banyak menurutku yang aku dapetin dari orang-orang. Tapi apa ya namanya? Kalau ngomong-ngomong tentang kualitas ngajar juga kan, jujur aku ngelihatnya ada berita-berita juga kayak ada stigma juga buruk juga untuk kayak guru-guru PAUD juga kan, kayak
Kayaknya nggak sembarangan orang untuk bisa ngambil atau jadi guru PAUD gitu. Betul. Oke. What's your opinion mungkin stigma tentang buruk ini kan? Kalau Karena kan usia anak TK tuh kayak sensitif banget kan, baik lagi kan ya gitu kan. Dan aku tuh jujur kayak sangat disayangkan kalau ada pelaku kekerasan juga gitu kan. Jadi guru PAUD gitu kan. usia anak PAUD itu kan usia anak emas bisa kita bilang. Kenapa Jadi dibilang golden age gitu? golden age itu di mana mereka tuh kalau dengar sesuatu mereka bisa langsung nyerap kayak sponge. Seperti itu. Kita bisa sebut anak-anak di usia golden age itu jadi sponge karena bener-bener mereka tuh mimiking kita. Mimik ribat kan niru, apalagi niru. Jadi kita sebagai teachers, guru, terutama guru PAUD, kita benar-benar harus jadi role model mereka. Gimana cara kita berkelakuan itu ditiru. Bisa aja ditiru di rumah. Mereka aja tiru kelakuan orang tuanya di sekolah. Berarti nggak menutup kemungkinan mereka niru kelakuan gurunya di rumah. Ya juga ya. Jadi kita benar-benar harus tahu adab juga di depan anak-anak. Karena mereka juga punya hak untuk mendapatkan adab itu. Kita harus hargai mereka juga. Karena mereka punya hak untuk dihargai juga. Karena guru tuh digugu dan ditiru. Yep, digugu dan ditiru. Oke, next. Nah, ini ada pertanyaan menarik banget nih, aku tungguin ya. Kalau jurusan kamu diibaratkan makanan nih ya, nah itu makanan apa dan kenapa? Aduh, makanan. Aku udah mikir nih, kalau makanan kayaknya ya. Kayaknya, who knows? Kayaknya, who knows? Menurut aku aja kan. Kayaknya bubur. Bubur spesifik, bubur ayam, bubur kacang. Bubur ayam sih. Kenapa? Karena bubur ayam tuh polos nggak sih kelihatannya di mata orang? Kayak biasa aja deh gitu biasa kan. Aja. Kayak kalau dipakai sarapan gitu kan. Iya. Kenapa sih makan bubur? Kenapa nggak nasi gitu Iya kan? ya? Tapi pernah nggak bayangin prosesnya? Oh my god. Oh, aku paham. Maksud kamu gimana? Iya. Oke. Dari dia beras terus jadi nasi, jadi bubur. Itu kan ini banget. Suiran ayam. Iya, suiran bumbu. ayamnya, bumbunya, kaldunya. Pernah nggak bayangin prosesnya sesulit apa? Tapi ujung akhirnya hasilnya simple kan? Di mata orang bakalan dilihat simple, tapi kita nggak tahu gimana sih proses. Bubur yang nasi aja mungkin banyak dipakai untuk makan bayi gitu kan, Iya, atau balita misalnya kan yang betul. Orang giginya sakit belum aja, kuat. orang sakit aja makan bubur. Sepenting itu ya kehadiran bubur ini. Jujur aku sakit juga kayaknya mikir bubur Iya. apa buat orang sakit aja ya. Padahal untuk sarapan juga bisa aja kan? Iya, itu dia tuh. Bener. Wah, menarik nih ya. Oke, next. Ceritain dong satu momen paling lucu, awkward, atau nggak terlupakan selama kuliah di jurusan ini yang bisa dibagikan. Aduh, Aduh, aduh banyak banget nih. aduh malu. Namanya awkward moment pasti malu nggak sih? Semester lalu, semester 4, aku ada launching buku. Apa tuh bukunya? Tentang apa? Buku experiments book for young children. Jadi memang launching bukunya kita sekelas. Itu project gitu. Project yang sama di yang drama sebelumnya, cuman ini next semesternya. Jadi di sana kami bikin buku bareng-bareng sekelas. Ada waktu kita launching bukunya dan itu launching bukunya formal. Kita ngundang ada profesor, ngundang lecture gitu kan yang staff juga. Pokoknya formal lah dan aku di sana sebagai MC. Oh my god. For the first time, though. Udah tahu lah arahnya kemana. Aku salah nyebut nama profesor. Beliau langsung sorry, like sorry gitu kan kayaknya. Ya, like mistaken spelling. Ya, who do you calling to? Like sorry, dan aku ulang lagi. Dan itu keduanya bener, cuma semua orang kan lihat ke aku. Aku ke depan. Kok bisa salah? Aku awkward banget waktu itu dan beliau waktu beliau maju, kan itu aku manggil ceritanya waktu beliau maju. Aku udah malu, gemeter, awkward, canggung. Apa aku udah selesai berakhir di sini deh. Aduh, apa aku pulang aja ya gitu. Apa aku izin ke toilet ya? Tapi aku MC. Nah, karena saking awkwardnya aku. Aku kebayang. Beneran. Saking awkwardnya, saking canggungnya waktu itu. Aku inisiatif buat berbagi easel stand kayu untuk poster.
aku inisiatif lah kayak biar nggak canggung-canggung banget. Dan itu jatuh di depan profesor. Aduh, kalau aku udah kabur aja deh. Aku udah kabur aja. Beneran Dan deh itu nih. beliau langsung diem, semua orang diem. Oh. Satu orang bantu aku buat itu, dan aku udah nggak bisa begini lagi. Aku udah gemeter, udah malu banget, pengen pulang. Double kill sih itu, Aku nggak expect sih kalau bener-bener double kill nggak sih? Iya. Terus gimana? Kamu komunikasi dengan profesornya tuh kayak mungkin akan dikenang Kayaknya Irma ya. yang clumsy gitu kan. Aduh kayak udah salah nyebut Waktu aku bilang thank you, beliau bilang thank you Miss MC. I was like, okay. Udah di notice. Kayak, nih nama kamu bakal saya notice nih ya. Beliau gitu kan. tahu nama aku tapi manggil Miss MC, mungkin Miss karena MC. aku Sampai salah. sekarang juga? Enggak, maksudnya Oh. kemarin. Mungkin karena aku juga salah manggil nama beliau. Jadi beliau bercandain juga. Tapi aku tetap malu sih waktu itu. Sampai sekarang aku bahasnya ini malu juga nih. Makin ingat flashback lagi nih. Oke. Next. Kamu sering kerja bareng kan sama teman internasional? Gimana sih rasanya kolaborasi lintas budaya? Karena jurusanku itu yang minat lebih banyak local people ya, kayak local student Malaysian, Thailand, Indonesia, rata-rata gitu sih. Jadi aku nggak sering dapat internasional yang student. Kami kan internasional juga, Thailand internasional juga. Tapi untuk yang dapat kayak Arabic, African itu jarang. Negara yang mungkin popularitasnya di sini nggak terlalu banyak gitu kan ya? Aku beneran jarang dapat itu. Jadi untuk pengalaman itu aku kurang ya. Cuma aku pernah, nggak mungkin nggak kan? Aku pernah dan itu kayak agak sulit juga karena mereka tuh lebih ke gimana ya? Kalau misalkan kerja kelompok. Misalnya nih kalau kerja kelompok nih. Misalkan kerja kelompok, mereka tuh bener-bener pengen jadi leader. Kayak everything they wanna control. I help. should say they though. I don't want to say she or he. They. Yeah, they may be. They always want to be a leader in every time, in every project that we're done together. I mean, this is a group project. Harusnya kan bisa divide gitu kan yeah, ya. Right. Role-nya masing-masing Tapi beneran mereka tuh beneran pengen maju pengen ngambil gitu loh. peran. Cuma itu bagus, kayak leadershipnya ada rasa kepekaan gitu kan. Cuma dari pengalamanku ya, karena jarang, tapi sekalinya sama mereka bukan ini ya, tapi mungkin karena aku kurang interaksi aja mungkin sama mereka. Jadi aku ngerasanya begitu. Kayaknya aku harus lebih berinteraksi deh sama mereka, biar aku bisa paham juga. Tapi kan kamu berinteraksi kan sama, maksudnya kayak anak-anak kecil juga kan, kayak teaching gitu, especially gitu kan. What do you mean by, maksudnya kayak apakah kalian engage selalu gitu kan, atau sebenarnya kayak engage sama siapa ini? Engage sama classmate. Oh, classmate, iya. Biasanya tuh jujur aja anak luar lebih kreatif. Kan kita dituntut sebenarnya jadi guru tuh harus kreatif. Dari pengalamanku. Kreatif semua sih dalam hal aspek ya. Cara bicara, mengajar juga gitu. Tapi beneran mereka tuh lebih aktif, lebih banyak idenya. Dari yang aku bilang kan mereka selalu pengen jadi leader. Jadi lebih banyak ngomong dong. Iya. Mereka tuh idenya ada aja. Ada aja. Kalau disuruh tanya, mereka nanya selalu. Itu sih yang aku kagum dari mereka sebenarnya. Makanya aku bilang aku kayaknya harus lebih banyak interaksi sama mereka. Gimana sih pola pikir mereka? Aku kayaknya pengen belajar juga deh. Itu kayak sebenarnya tuh mereka tuh aware gitu kan. Cuman ya mungkin aja gitu kan. Kayak too much aja, kayak ada garam nih gitu kan. Kita perlunya setengah sendok tapi dikasihnya 1 kilo. Iya. Kebanyakan ya itu. Kebanyakan tuh ya. Over. Oke. Next. Setelah lulus biasanya alumni dari jurusan ini kerja di bidang apa aja? Basic lah ya kalau ini. Iya, kayaknya kamu nggak perlu nanyain deh ya. Dari tadi disebut nih teachers, cikgu, ngajar sih. Tapi setelah lulus kan. Tapi banyak juga yang ini bimbingan konseling gitu. Konselor gitu kan, kayak buat ke anak yang kayak tiba-tiba pendiam atau nakal. Bener. Bukan nakal ya, namanya tuh tantrum, toddler.
Toddler. Biasanya anak gitu. tantrum tuh Atau yang susah untuk berinteraksi gitu kan misalnya. bener. Tapi kita engage-nya lebih sama parents. Parents. Kita nggak Parenting bisa, banget gitu. kita nggak bisa ngubah gimana behavior anak itu tanpa bantuan orang tua. Kita harus benar-benar komunikasi sama orang tua biar kita bisa ini anak nih perlu ditolong, ini anak nih perlu lebih dibuka loh ininya kemauannya untuk belajar misalnya, atau mereka kayak malu, banyak kan anak-anak yang malu. Kayak aku malu cigu, Iya. malu gitu Nggak kan. mau ngomong gitu lah kan. kadang Tuh kan. kayak kadang kabur kayak ya. Itu kita harus ngomong sama orang tua. Jadi memang Kayak minta izin kayak gimana, permissions gitu. iya, kita apapun itu kita harus ngomong sama orang tua. Itu sih sebenarnya. Jadi kayak jadi safe zone untuk semuanya gitu. Berarti bisa jadi parenting zone, parenting counselor, parenting. Itu sebutnya parental involvement. Oh, I see. Tapi ada juga yang jadi cigu juga gitu kan, guru PAUD. Ada sih. Uh-huh. Oh, itu lebih banyak sih. Kayak basic aja. Kalau lulusan dari jurusan ini ada tahu mungkin Irma kerja di bidang apa, mungkin influencer kah atau apa? Sampingan ya kayaknya itu. Mungkin sampingan, oke. Let's say sampingan, mungkin aja kebanyakan. Iya, Karena mungkin biasanya influencer sampingan, malah waktu ngajarnya itu dijadiin konten kadang. Ada aja. Oh my god. Ada aja kayak gitu kan. Aku tahu deh siapa deh ya seniornya nih ya. Oke. Tapi itu keren sih. Keren sih, inovasi ya. kan, itu masih Biar, baru. ya siapa tahu kalau yang nonton anak-anak kecil kan jadi Iya. kayak ya gitu kayak pengen masuk juga nih gitu, seru pengen nih. ikut main juga. Ngajar anak-anak, seru nih sama anak-anak. Nah, ini ada pertanyaan menarik banget nih. Aku juga sebenarnya pengen tanya nih ya. Kamu sendiri punya cita-cita karir ke arah mana? Kalau aku nanya diri sendiri, aku pun kayaknya nggak bakalan bisa jawab itu. Wow, kenapa nih? Tapi kalau dipikirin untuk plan ke depannya, aku rencanakan kalau karir tuh aku pengen banget jadi dosen sebenarnya. Jadi dosen, khususnya Jadi, untuk early childhood untuk anak itu. Iya, tapi harusnya minimal lah yang ngambil master kan, master in early childhood. Tapi aku tuh kepikiran pengen ngambil kayak children psychology, lebih fokus ke arah situ. Psikologi gitu kan. Kenapa children anak kok psychology. tiba-tiba berperilaku seperti ini gitu misalnya. Jadi mungkin nanti kalau ditanya karir, ya aku memang pengen ngambil itu sih, kayak children psychology. Children psychology. Kita doakan semoga Irma dilancarkan juga dan semoga dimudahkan untuk menggapai mimpi cita-citanya. Amin. Oke, next. Ini aku sebenarnya pengen tanya nih, tapi sebenarnya kayak udah dijawab nih ya. Menurut kamu skill apa yang paling berguna dari kuliah jurusan ini? Kayaknya aku udah bilang beberapa kali. Iya. Aku harus bilang skill yang paling berguna itu sabar. Sabar. Aku bakalan bilang itu beberapa kali. Sabar. Dan juga kita bisa kontrol emosi anak. Kalau kita udah bisa kontrol emosi anak, berarti kita bisa kan kontrol emosi diri sendiri. Kontrol situasi gitu kan. Situasi juga. Kadang kan ada tuh anak-anak yang nangis aja. Kayak Nangis iya, kayak nggak ada alasan jelas tapi kita gitu harus kan. tahu tuh, kita harus kontrol emosi mereka. Kalau dibilang skill itu berguna apa enggak, berguna banget karena kita tuh harus kontrol emosi diri sendiri juga. Gimana sih cara manage passions kita gimana, terus situasi yang kayak kadang kita banyak kerja tapi galau, kita harus handle itu. Diem capek, nggak ngapa-ngapain capek. Terus harus ngomong anak-anak PAUD TK nih juga. Aduh. Stres juga gitu kan. Iya kan, jadi itu berguna banget sih menurutku. Dan itu kita pelajarin di sini. Oh, alhamdulillahnya dipelajarin gitu kan. Cara mengcounternya juga, strateginya. Oke, nice. Strategi. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan terakhir nih ya. Mungkin kayak, aduh Kak Irma gitu kan. Ini gimana ya gitu, aku masih bimbang nih ya. Aku ambil jurusan ini atau enggak ya gitu kan. Karena aku mungkin tertarik sama jurusan lain atau kayak aku masih dilema gitu kan. Masih kayak, aduh, jadiin second choice aja kali ya gitu kan. Ada nggak tips atau pesan buat teman-teman yang sekarang lagi bingung untuk pertimbangkan milih jurusan? Pesan ya? Iya, pesan gitu kan.
Kalau untuk pesan yang mau coba ngambil jurusan ini tuh, coba deh kenali diri sendiri dulu. Soalnya banyak banget yang salah pilih jurusan. Kayak orang-orang bilang, Ngiranya gitu kan ya. ngiranya bakalan santai-santai aja nih jurusan, karena kayaknya bakalan cuman ngajar anak nyanyi doang deh, ngajakin anak-anak main doang deh. Kadang gitu kan. Classmate-ku juga ada beberapa kayak gitu. Cuma kita tuh at least harus ada passion in teaching. Apa tuh? Kalau boleh tahu? Coba tanya ke diri sendiri, aku nyaman nggak ya? Nyaman nggak ya gitu di sini? Aku nyaman nggak ya kalau misalkan aku interaksi sama anak-anak? Karena kita nggak bakalan jauh dari yang namanya anak-anak. Memang itu jurusannya kan. Aku nyaman nggak ya sama anak-anak? Kalau misalkan ada anak-anak nangis, aku risih nggak ya? Atau malah Atau malah care gitu? Aku malah care nggak ya? Jadi kita harus tanya diri sendiri. Nah, antara dua itu kita bisa bisa tahu kalau misalkan aku care. Oh, kalau misalkan care, cara biar ngadepin anak-anak yang nangis gimana ya? Kalau misalkan aku nggak peduli, malah kayak pengen cubit kalau anak-anak nangis tuh. Saking gemas mungkin ya, gemas dalam konteks iya. gemes aja gitu. Bener gemes kan sama anak-anak kalau misalkan nangis. Itu bisa dipertimbangin lagi sih. Atau kalau misalkan kalau aku banyak tugas di jurusan ini tuh aku senang atau malah tertekan ya. Kalau emang senang di diri sendiri dan mau gitu ngerjain itu, menurutku itu bisa jadi cara pilih jurusan. Karena untuk 3 tahun ya, 3 tahun tuh nggak bentar kayaknya guys ya, lama. Enggak, kalau misalkan kita nggak nikmati itu bakalan lama rasanya. Kecuali kalau kamu nikmati itu, pasti kayak nggak kerasa ya, gak udah kerasa ini ya gitu kan. Iya, ini aja udah nggak kerasa, udah semester 5 akhir aja nih. Ntar lagi udah final year. Aduh, nggak berani juga. Oke, next question. Kalau bisa balik ke tahun pertama, apa hal yang ingin kamu lakukan berbeda? Aku sebenarnya mau tanya juga sih gitu kan. Apakah kamu ingin melakukan berbeda? Kalau balik ke tahun pertama ya, aku orang yang kayaknya nggak pernah nyesel ngambil jurusan ini. Kan orang-orang banyak banget ya katanya salah ngambil jurusan. Banyak. Cuma aku sekalipun nggak pernah ngerasa nyesel ngambil jurusan ini. Aku bener-bener nyaman. Tapi kalau ditanya ada yang mau diubah nggak kalau di balik ke tahun pertama? Ada. Apa relasi. Oke, relasi. Kenapa relasi? Relasi itu ternyata sepenting itu. Walaupun di jurusan manapun ya. Tapi untuk di jurusanku kayaknya khususnya relasi bukan relasi di teman-teman aja, di pergaulan aja, tapi di lecturer juga, di pengajar. Kita harus luasin itu deh kayaknya. Lebih kenal gitu kayak cigu-cigu profesional gitu. Aku ngerasa sampai sekarang ini aku kurang tahu ya gimana sih dosenku ini. Padahal ada tuh aku lihat temanku relasinya luas banget, semua orang kenal dia kayaknya. Artis kali ya? Semua orang kenal dia nih di ini, bahkan dosen-dosen sering sebut dia. Dan itu bermanfaat banget nih kalau misalkan kita pengen cari tempat kerja lah, kita pengen memperluas ini pengalaman dalam hal teaching, jadi volunteer, itu bisa didapetin dari relasi. Kalau itu dari dosen-dosen sih. Cuma kalau dari temen, kayaknya kita nggak harus stay di circle itu aja sih. Kita kayaknya harus benar-benar memperluas diri deh. Kayak kita harus lebih mengenal gimana sih si lingkungan kita ini. Karena dari mereka juga kan, mereka kan kayak experience juga. Kenapa kita nggak belajar aja gitu? Betul. Kan kita nih udahlah kita di luar kan, udahlah kita di Malaysia, international student. Masa kita bakalan jadi diem-diem aja. Stick with kayak sama student Indo aja gitu kan. Kamu mau developnya. Kan, jadi kayak harus bener-bener relasi harus ditingkatin lagi sih menurutku. Oke. Last question nih. Wah. Aduh, Kak, aku masih bingung banget nih gitu kan. Atau aku masih kurang yakin nih, kayak tolong dong yakinin aku gitu kan. Kalau kamu bisa kasih satu kalimat buat meyakinkan orang ambil jurusan ini, nah itu apa? Buat ngeyakinin? Iya, kan susah nih kadang buat ngeyakinin orang gitu kan. Pokoknya kamu nih.
Oke, kalau misalkan mau aku kasih satu kalimat untuk ngeyakinin ya buat masuk jurusan ini, kayaknya kalau kamu mau jadi salah satu alasan untuk tumbuh besarnya anak yang hebat di masa depan, kayaknya cocok deh buat lo. Education for everyone. Iya nggak sih? Iya. Jadi kalau kamu mau jadi alasan gitu, oh akulah alasannya anak ini tumbuh jadi orang hebat. Wah, gila itu bener-bener. Kebayang nggak sih yang kita didik gitu kan dari PAUD tiba-tiba ingat wah ini cigu yang kita. Oh iya kan, yang kita ajar dulu, yang kita asah di masa-masa emasnya, sekarang jadi orang hebat. Karena ini nggak sih, gitu. Pemimpin-pemimpin besar hebat itu berawal dari Iya, guru-guru yang hebat, iya kan, ibu guru-guru yang hebat juga. Wah, iya nih. Cocok banget nih. Jadi sekarang semoga ini udah kejawab semua dan juga udah membuat kamu meyakinkan di episode 10 kali ini. Oke, that's all the questions. Terima kasih Irma untuk waktunya. Semoga video ini bermanfaat. Aku host favorit kalian di AI Major Funding Series episode kali ini, Iren Ramdhani. Kalau kalian suka jangan lupa like, kasih komen, dan juga jangan lupa subscribe, share kalau ini bermanfaat. Sampai ketemu di episode-episode AI Major Funding Series yang lainnya. Bye-bye. Aduh, aku udah deg-degan. Oke, let's go. Let's go. Ini aku udah nyanyi belum ya yang apa? Mata kuliah favorit? Udah nggak sih? Udah ya? Udah. Oh, jadi kayak ini kok kayak belum Oh iya nih, satu lagi nih aku kelewatan nih. Arta sama Zulfa ada nggak sih kayak permasalahan gitu pas mau pertama kali datang ke Malaysia, especially di AIU nih ya? Yang menurut kalian tuh kayak ini masalah yang sering banget terjadi gitu sebagai study abroad gitu. Ya mungkin ini ya, sebagai study abroad yang pasti banget terjadi itu adalah kita nggak bisa bawa banyak-banyak baju dari Indonesia gitu, karena ada limit buat bawa ininya kan, apa namanya, bawa bagasi, iya bawa bagasi gitu. Jadi kita nggak bisa nih bawa semua baju yang ada di wardrobe kita dibawa ke sini kan, nggak bisa ya. Jadinya terbatas banget nih pas kita sampai sini, bingung mau bajunya gimana dong, bajunya kurang gitu, apalagi cewek ya. Iya, cewek, apalagi cewek kan kayak cepet bosen sama outfitnya sendiri. Warnanya gitu-gitu aja gitu, kamu modelnya gitu-gitu aja. Padahal baju udah numpuk di lemari tapi berantakan. kok nggak ada baju? Soalnya apa? Soalnya setiap satu event satu baju, jadi harus baju baru. Kalau Iya baju sih. itu udah ada di foto, berarti udah Nggak boleh. Enggak. Restricted buat dipakai lagi. Solusinya teman-teman, karena di AIU ada AIU Live Shop Live shop. yang menyediakan berbagai jenis outfit OOTD terkini dan juga dengan kualitas yang terjamin, harga termurah sejagat Alor Star. Start mulai dari RM1 saja sampai RM25. Kalian bisa dapatkan satu item sampai satu set baju lengkap banget dan terjamin. Betul. Jangan lupa datang ke live shop. AIU Live Shop. Buy for impact.